Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa barik ala sayyidina Muhammad bistahi rahmatillah adada ma fi imila salatan wa salaman daimaini bidamakalah wa ala subih. Jika kita berurusan dengan urusan dunia, maka pekerjaan kita, kegiatan kita berkaitan dengan tempat dan waktu. Maksudnya, kalau kita melakukan satu pekerjaan tertentu, maka hasilnya berbeda kalau tempatnya berbeda. Contoh, kita berdagang, menjual minuman teh katakan dalam botol, harganya 2.000, kita jual di kaki 5. Maka orang akan tahu harganya 2.000, beli di kaki 5. Tapi dengan merek yang sama, kita menjual barang tersebut di hotel bintang 5, maka harganya akan naik berkali lipat. Maka orang paham, tidak protes. Kenapa? Tempatnya lebih mewah, tempatnya lebih istimewa. Begitu juga dengan waktu. Kalau kita bisa menjual teh tersebut harganya Rp2.000 pada waktu-waktu biasa, maka kalau kita jual di tanggal 1 Syawal, yaitu hari pertama Lebaran, maka harganya lebih mahal. Karena orang pada itu punya uang dan dalam keadaan gembira. Dan kita paham dan tidak protes karena waktunya berbeda. Begitu juga dengan syariat. Kalau kita misalnya beribadah pada tempat yang berbeda, maka amal kita juga pun bisa berbeda besarnya, ganjarannya di sisi Allah. Contoh, kalau kita misalnya kita melakukan ibadah di Masjidil Haram, maka dalam riwayat disebutkan orang yang beribadah di Masjidil Haram maka pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan tempat yang lain. Kalau di Masjid Nabawi, maka ibadahnya 1.000 kali lipat dibandingkan di masjid yang lain. Di Masjid Al-Aqsa, yaitu 500 kali lipat dibandingkan di masjid yang lain. Juga dengan waktu, yaitu kalau kita beribadah di Ramadan dibandingkan waktu yang lain, maka mudha'afun, maka amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam riwayat disebutkan yang sunnah dilipat gandakan seperti pala fardu, yang fardu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 70, bahkan 700 dan lebih. Maka dari itu pada kesempatan ini Al-Faqir ingin menyampaikan yaitu ibadah yang berkaitan dengan waktu tertentu, di mana kalau kita melakukan ibadah tersebut kita mendapatkan hal yang diberikan ganjaran yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab suci Al-Qur'an disebutkan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatal suhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat yang ke-36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Di dalam kitabnya Allah, di mana hari di mana Allah menciptakan beberapa lapis langit dan bumi, di dalamnya yaitu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat hadis disebutkan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 bersambung, 1 terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Alhamdulillah, pada malam ini kita yaitu berada tepat pada 1 Rajab, malam 1 Rajab, di mana waktu tersebut tercatat di nas Quran salah satu waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab Al-Fa'awid Al-Muqtarah di sini disebutkan, "I'lam, ketahuilah, anar rajaba syahrun fadil," yaitu apa? Bulan Rajab ini adalah bulannya itu keutamaan. Wal ibadatu fihi laha azrun zalilun. Kalau kita beribadah di dalam bulan Rajab tersebut, maka kita akan mendapatkan ganjaran balasan dari Allah jalilun, yaitu agung, ganjaran yang sangat besar. Khususnya as-sauma fihi. Khususnya ibadah yang dikhususkan yaitu kita memperbanyak, yaitu berpuasa, khususnya puasa sunnah. Secara syariat, selama bulan yang diharamkan tersebut, kalau kita mampu, maka kita disunahkan setiap hari di bulan yang diharamkan oleh Allah berpuasa, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 atau sampai tanggal 29. Itu kalau kita kuat. Kalau tidak kuat, malah bisa kita barengkan dengan kalau kita biasa puasa Senin. Sebagai contohnya, misal hari Senin nanti bulan Rajab kita niatnya puasa Senin digabung dengan puasa Rajab, itu diperkenankan secara syariat. Nawaitu sama godin sunatan isnin wa sunatan syahri Rajab lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah di bulan di hari Senin dan juga di bulan Rajab karena Allah Ta'ala. Maka kita mendapatkan pahala yang
dua kali niat satu kali puasa kita mendapatkan 2 ganjaran tergantung daripada niat kita. Juga kalau kita misalnya mau niatnya puasa Yaumil Bid pada bulan Rajab, kalau kebetulan Yaumil Bidnya tersebut hari Senin, maka kita bisa gabungkan niatnya nawaitu sauma ghadin sunatan isnin wa Yaumil Bid wa syahri Rajab lillahi ta'ala. Kita akan mendapatkan pahala 3 dengan 1 kali niat tersebut. Dan sebagainya. Maka dari itu pergunakan waktu ini untuk memperbanyak puasa-puasa kita. Lalu berikutnya ibadah yang lain disebutkan wal istighfar, dan juga istighfar pada bulan Rajab. Nah, di dalam bulan Rajab ada satu riwayat mengkhususkan, yaitu khususnya bentuk istighfar disebutkan di sini, man istaghfarallahi, barang siapa orang yang beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah fi Rajabi, di dalam bulan Rajab, bil ghoda wal asya, di waktu yaitu kita biasa dilakukan setelah sholat subuh dan setelah sholat isya. Bagaimana caranya? Biasanya setelah kita salam sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita melakukan istighfar tersebut. Lalu baru setelah selesai istighfar tersebut, baru kita lanjutkan dengan zikir yang biasa kita lazimi. Yarfa yadaihi, kita melakukan istighfar tersebut dengan mengangkat kedua tangan kita, wa yaqul, dengan mengucapkan apa bentuk istighfar tersebut? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa saya. Warhamni, ya Allah sayangi saya. Wa tub alayya, ya Allah saya ini taubat dari segala dosa perbuatan yang bermaksiat kepadamu ya Allah. Dari segala perbuatan kita taubat kepada Allah. Sab'ina marotan, sebanyak 70 kali. Lam tamassun naru lahul jiddan. Maka kalau kita kerjakan tersebut selama 1 bulan penuh bulan Rajab, maka dijanjikan maka kulit kita tidak akan tersentuh oleh api neraka. Masya Allah, ini adalah kesempatan yang besar buat kita untuk melakukan amalan tersebut. Yaitu kalau kita di bulan Rajab tersebut, Al-Fakir akan mengulangi melakukan amalia setelah sholat subuh, setelah salam langsung, setelah sholat isya langsung membaca zikir, yaitu istighfar di bulan Rajab selama 70 kali, maka kita akan diberi ganjaran, kulit kita akan diharamkan dari kulit kita tidak terkena daripada sentuhan daripada api neraka. Yaitu zikirnya Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, terus sampai 70 kali. Dan tentunya ada juga banyak-banyak bentuk-bentuk istighfar yang lain. Kesempatan ini, mari salah satu di antara banyak bentuk istighfar tersebut adalah istighfar di bulan Rajab yang redaksinya sudah kita pelajari masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dhahiran wal batinan agar kita bisa menambah ibadah kita khususnya di bulan Rajab ini, entah puasa tambah puasa sunnah ataupun istighfar ataupun amalan yang lain, sehingga Allah mencatat kita sebagai orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.